Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman serta taksar yang berbahagia. Apa kabar? Semangat. Kemarin kita sudah bahas tentang konsep habituasi dan saudara-saudara sudah belajar tentang nilai-nilai dasar ASN, terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian komitmen mutu dan anti korupsi. Ya. Selanjutnya saudara juga telah belajar tentang peran dan kedudukan PNS dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan rule of governance. Nah, mari saya akan menjelaskan dalam pembuatan rancangan aktualisasi. Saudara, dalam merancang aktualisasi, yang perlu saudara perhatikan adalah pertama, merancang aktualisasi. Jadi ada dua nanti dalam penjelasan ini. Yang pertama adalah merancang aktualisasi dan yang kedua melaksanakan aktualisasi. Dalam merancang aktualisasi, saudara harus mampu menetapkan isu. Kualitas isu menjadi perhatian, kemudian jumlah kegiatan dan kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi nilai-nilai aneka dan nilai-nilai peran kedudukan serta teknik komunikasi. Ini yang harus saudara kuasai. Yang kedua, saudara harus mampu melaksanakan aktualisasi. Nah, pelaksanaan aktualisasi akan dinilai dari kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, internalisasinya, dan teknis komunikasi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan dari mana saudara-saudara bisa memilih dan menentukan isu. Setelah saudara-saudara mendapatkan pemahaman dari mata diklat peran dan kedudukan, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG, maka dari tiga mata diklat itu, di mana yang kira-kira bermasalah di tempat tugas saudara? Apakah pada manajemen ASN-nya, di pelayanan publiknya, atau di rule of governance-nya, di kerjasamanya, di koordinasinya? Inilah yang menjadi embrio cikal bakal saudara untuk memilih isu yang akan saudara selesaikan. Jadi isu bersumber dari individu, unit kerja, organisasi. Nah, isu akan dilihat dari kualitasnya, yaitu isu yang berkualitas itu yang mempunyai kriteria. Satu, aktual. Jadi isu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua, kekalayakan. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, problematik. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Dan yang keempat, kelayakan, layak, realistis untuk diselesaikan. Contohnya misalnya isu di pelayanan publik di tempat saudara bertugas, atau isu di pelayanan terhadap pegawai di tempat saudara bertugas. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan analisis isu ini, saudara harus mampu juga melakukan analisis sederhana yang dikenalkan dengan analisis USG. Urgensi, seberapa mendesak satu isu harus dibahas, kemudian seriusnya seberapa serius satu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan growth-nya, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan baik. Nah, ini bisa diselesaikan dengan melakukan analisis dengan matrik USG. Jadi kesimpulannya, saudara dalam rancangan ini mampu menetapkan kualitas isu, menentukan jumlah kegiatan,
kualitas rencana kegiatan, kemudian relevansi terhadap kegiatan dengan aktualisasi dan teknik komunikasi. Ini akan saudara tuangkan dalam matrik, dalam form. Di dalam modul nanti akan saudara jumpai yaitu formulir 1, formulir rancangan aktualisasi. Ada 7 kolom di sana. Kolom nomor 1. Jadi sebelum masuk ke kolom, saudara harus masukkan unit kegiatan kerja, unit kerja saudara, di mana identifikasinya, isunya apa. Identifikasi itu bisa lebih dari satu. Isu yang diangkat dari hasil analisa USG tadi 1, dan gagasan pemecahan isu atau kegiatan juga bisa lebih dari 1. Kemudian masukkan ke dalam formulir 1 rancangan aktualisasi yang sudah saudara-saudara pahami. Kemudian masuk di sana nomor 1 biasa, masukkan nomor 1, kemudian kegiatan apa, tahapan kegiatannya apa saja, di tahapan-tahapan itu outputnya apa, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihannya, kontribusi terhadap visi misi organisasi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Ini yang saudara buat, dengan nanti saudara harus berlatih lebih banyak. Nah, oleh karena itu di dalam pembelajaran ini saudara harus berlatih untuk membuat rancangan aktualisasi dengan format-format yang sudah saya siapkan bersama tim. Jadi saudara nanti akan silahkan nanti saudara mendownload bahan ajar, modul, kemudian bahan tayang, dan di sana juga ada formulir-formulir yang harus saudara buat, harus saudara isi. Nanti kita lanjutkan diskusi ini di Google Classroom. Kita akan dalami, kita akan jelaskan lebih mendalam, kita akan diskusikan sehingga saudara benar-benar paham terhadap tugas saudara dalam merancang aktualisasi. Nah, setelah selesai saudara merancang aktualisasi, saudara harus menyiapkan bahan untuk presentasi. Kemudian saudara akan melakukan seminar rancangan aktualisasi, dan itu yang akan saudara-saudara lakukan nanti aktualisasinya di tempat tugas. Baik, saya kira ini nanti kita ketemu di Google Classroom. Saya tunggu. Saya cukup sekian. Saya Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.